Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau sering disebut Abu Muhammad merupakan nama lengkap dari anak pertama dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ia lahir pada pertengahan Ramadan 3 Hijriah dan ia sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sosok Hasan ini dikatakan sangat mirip dengan Rasulullah, dikatakan dalam riwayat sejarah. Imam Bukhari meriwayatkan tentang kesamaan fisik dan karakter antara Hasan dan juga Nabi Muhammad SAW. Hasan dikatakan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Rasulullah. Bahkan di antara seluruh orang tidak ada yang semirip Nabi Muhammad seperti Hasan. Sampai-sampai nama Hasan sendiri merupakan pemberian dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan betapa besar kasih sayang dan perhatian Nabi terhadap cucu-cucunya tersebut. Nama Hasan yang secara harfiah berarti yang baik atau yang indah, mencerminkan keistimewaan dan kebaikan hati yang dimiliki oleh Hasan bin Abi Thalib. Sementara itu adiknya bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib merupakan nama lengkap dari adiknya Hasan. Tidak berbeda dengan kakaknya, nama Husain juga merupakan pemberian dari kakeknya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sa'ad meriwayatkan dari Imran bin Sulaiman, ia pun berkata, Hasan dan juga Husain adalah dua nama dari nama-nama penghuni surga. Dan tidak ada seorang Arab pun yang memakai nama tersebut pada zaman jahiliyah. Al-Mufaddal juga berkata, Allah menyembunyikan nama Hasan dan juga Husain sampai Rasulullah menamai kedua cucunya dengan dua nama tersebut. Dalam sebuah riwayat diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW dalam rumahku. Tiba-tiba masuklah Husain radhiyallahu anhu kepada beliau. Maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain bermain-main di atas dada Nabi Muhammad. Sementara di tangan Nabi Muhammad ada sebongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Dan ketika Husain sudah keluar, maka aku pun masuk kepada beliau. Maka aku pun berkata, dengan bapakku dan dengan ibuku menjadi penembusan, aku melihat engkau ya Rasulullah. Di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis. Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersuka cita dengannya, sementara dia di atas dadaku sambil bermain-main, maka datanglah Jibril kepadaku. Dia memberiku tanah yang mana dia akan dibunuh di atasnya. Maka karena itulah aku menangis. Hasan bin Ali adalah cucu Nabi yang pertama wafat karena pengkhianatan istrinya sendiri. Sayyidina Hasan wafat di Madinah pada tahun 49 Hijriah. Ada juga yang menyebutkan pada tanggal 5 Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Dan ada juga yang menyebutkan pada tahun 51 Hijriah. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengungkapkan misteri kematian Hasan sebab diracun. Ia diberikan racun yang mematikan di makanannya yang membuat dirinya harus kehilangan nyawanya. Yang memberikan racun pada Hasan adalah seorang perempuan bernama Ja'dah binti Ash'ad bin Qais. Ja'dah binti Ash'ad tak lain adalah merupakan istrinya Hasan sendiri. Kejam dan juga tragis dan juga mencengangkan. Lantas, apakah motif Ja'dah membunuh Hasan ataupun suaminya? Maka diceritakan dalam kitab Tarikh Al-Khulasah. Di situ dijelaskan, Ja'dah terkena tipu dan rayu Yazid bin Muawiyah. Awalnya Yazid merayu agar memberikan Hasan racun. Jika Hasan mati nanti, maka Sa'dah ini akan dijadikan istri oleh Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin ketika itu. Maka terpedaya hasutan Yazid
Akhirnya Jaddah pun tega membunuh suaminya sendiri, membunuh lelaki yang menyayanginya, membunuh cucu tercinta Rasulullah. Demikianlah kekejaman Jaddah, wanita di balik kematian tragis Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Maka ketika melihat kakaknya berpenyakit, Husain bin Ali, adik dari Hasan bin Ali, mendesak saudaranya untuk memberitahu pelaku yang tega meracuninya. Namun Hasan enggan memberitahunya. Ia pun malah berkata, "Allah lebih keras balasannya. Jika dugaanku benar bahwa aku diracun, jika tidak, demi Allah, jangan sampai ada orang yang tidak berdoa ikut terbunuh karena diriku," kata Hasan pada saudaranya. Ketika menjelang ajal, Hasan berwasiat pada Husain, jika kelak ia meninggal, ingin dikuburkan dengan jenazah kakeknya, yaitu Nabi Muhammad. Ia pun telah berbicara dengan Aisyah binti Abu Bakar. Kabarnya Aisyah telah menyetujuinya. Namun bila ada orang yang tak setuju dan menolak wasiatnya, Hasan meminta Husain agar tak melawannya. Ketika wafat, Husain menemui Aisyah dan menyampaikan wasiat tentang Hasan. Namun sayangnya, gubernur ketika itu bernama Marwan melarangnya, sehingga penguasa Madinah itu menentang wasiat itu. Ia tak menginginkan Hasan dikuburkan dekat jenazah Rasulullah. Hampir saja terjadi kontak senjata. Untungnya Abu Hurairah ketika itu datang dan melerai tentang perkara itu. Namun akhirnya Hasan dikuburkan di Baqi', bersebelahan dengan kuburan ibundanya, yaitu Fatimah bin Muhammad. Itulah akhir dari riwayat hidup cucu Nabi Muhammad yang kelam, menyakitkan, dan penuh duka, ditipu Muawiyah soal kekhalifahan dan dikhianati oleh istri tercintanya sendiri. Sedangkan cucu Nabi yang kedua, yaitu Husain bin Ali, juga memiliki nasib yang sama dengan kakaknya. Dia kehilangan nyawanya juga disebabkan keserakahan kekuasaan dari pihak keturunan Yazid bin Muawiyah ini. Dendam dan kebencian masa lalu yang melekat di hati keturunan Muawiyah, sehingga merenggut kembali nyawa cucu kesayangan Rasulullah tersebut, yaitu Husain bin Ali, adik kandung daripada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Setelah kematian Muawiyah, disitulah mulai puncak awal kisah terjadinya pembantaian Karbala. Tak lama setelah Imam Husain alaihissalam memasuki kota Mekah, penduduk Irak ketika itu menerima kabar tentang kematian Muawiyah. Mereka juga mendengar Imam Husain tidak bersedia berbaiat kepada Yazid. Mereka pun berkumpul di rumah Sulaiman bin Surat Khuzai dan memutuskan untuk menyurati dan mengundang Imam Husain alaihissalam ke Kufah. Tepat pada tanggal 10 Ramadan, terkumpullah sekitar 600 surat yang masing-masing dibubuhi 4 tanda tangan. Dalam surat itu, mereka berharap agar Imam Husain datang ke Kufah. Namun begitu, beliau tetap memikirkannya matang-matang. Saat itu surat-surat lain masih berdatangan hingga mencapai 12.000 surat. Kemudian Imam Husain menulis surat balasan yang diberikan kepada Hani bin Hani Sabi'ah dan Sa'id bin Abdullah Hanafi, yaitu pengikut setia Sayyidina Husain ketika berada di Kufah. Hingga singkat ceritanya, Imam Husain pun mengutuskan utusannya ke negeri Kufah, yaitu yang bernama Muslim bin Aqil, untuk membawa surat ke Kufah sekaligus menyelidiki situasi dan kondisi di sana untuk dilaporkan kepada Imam Husain. Pada pertengahan bulan Ramadan, diam-diam Muslim meninggalkan Mekah dan pada 5 Syawal tiba di Kufah. Ia tinggal di rumah Mukhtar Thaqafi. Mengetahui Muslim telah memasuki Kufah, penduduk menemui Muslim dan berbaiat kepadanya. Konon, jumlah warga Kufah yang berbaiat itu mencapai 18.000 orang. Lalu Muslim memberikan surat kepada Abbas bin Abi Sabaibi Syakiri untuk disampaikan kepada Imam Husain alaihissalam.
Dalam surah itu dikatakan, sebanyak 18.000 warga Kufah telah berbaiat kepadaku. Oleh itu, saat surat itu sampai, bersegeralah kemari. Terbunuhnya Muslim bin Aqil. Ibnu Ziyad sebagai gubernur Kufah ketika itu mengetahui tentang persembunyian Muslim bin Aqil. Ia pun mengancam warga Kufah. Hingga berangsur-angsur orang-orang itu meninggal Muslim bin Aqil. Hingga pada suatu malam hanya tersisa 30 orang yang menyertainya. Setelah mengerjakan sholat maghrib dan juga isya, orang-orang yang tersisa juga keluar dari masjid Kufah meninggalkan Muslim sendirian. Akhirnya Muslim bin Aqil pun mencari perlindungan di rumah seorang perempuan bernama Tau'ah. Namun sialnya, seorang pemuda pemabuk membocorkan keberadaan Muslim itu kepada Ibnu Ziyad. Hingga rumah Tau'ah pun dikepung. Namun dengan gagah berani, Muslim menghadang pasukan Ibnu Ziyad dan terlibat pertempuran sengit dengan mereka. Ia akhirnya pun terluka parah dan juga ditawan oleh tentara. Tepatnya pada hari Rabu 9 Zulhijjah, yaitu di hari Arafah tahun ke-60 Hijriah, Muslim akhirnya gugur sebagai syahid setelah 2 bulan 4 hari tinggal di Kufah. Utusan Muslim sampai di tengah rombongan Imam Husain dan menyampaikan pesan Muslim bin Aqil bahwa warga Kufah tercerai-berai tidak setia atas baiat yang telah mereka berikan sebelumnya kepada Muslim. Imam Husain pun sangat bersedih hati atas kesyahidan Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah. Imam Husain alaihissalam pergi ke Kufah. Berita tentang perjalanan Imam Husain ke Kufah menyebar di tengah khalayak ramai. Abdullah bin Abbas dan Muhammad bin Hanafiyah menghampiri Imam Husain dan berusaha agar Imam Husain mengurungkan niatnya untuk pergi ke Kufah. Selepas melaksanakan tawaf di Baitullah dan mengerjakan sa'i antara Safa dan juga Marwah, Imam Husain dan penolong setianya bersiap meninggalkan Mekah. Akhirnya, setelah tinggal selama 4 bulan 5 hari di Mekah, pada Selasa 8 Zulhijjah yaitu di hari Tarwiyah, Imam Husain bersama dengan 72 orang yang terdiri dari pembesar serta tokoh-tokoh Kufah, juga para pengikut dan keluarganya meninggalkan Mekah. Mereka bergerak menuju Kufah. Diriwayatkan bahwa saat tiba di daerah bernama Batanu al-Ramah, Imam Husain menyurati warga Kufah dan mengabarkan perjalanannya menuju Kufah. Imam Husain menyerahkan surat itu kepada Qais bin Masahar Saidawi. Ketika Qais tiba di Qadisiyah, sekelompok tentara bayaran Ibnu Ziyad menghentikan dan menginterogasinya. Qais terpaksa merobek surat Imam Husain yang dibawa sehingga pihak musuh tidak mengetahui isi surat itu. Ubaidillah sangat murka dan berteriak lantang, "Aku bersumpah demi Tuhan, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu, kecuali jika engkau menyebutkan nama-nama yang ditulis Husain, atau engkau memilih naik ke atas mimbar untuk memaki dan mencela ayah dan saudara Husain. Jika begitu, aku akan membebaskanmu, dan jika tidak, aku akan membunuhmu," kata Ubaidillah. Qais pun mengabulkan permintaan Ubaidillah dan naik ke mimbar. Namun bukannya memaki Imam Husain, Qais malah berseru, "Aku utusan Husain bin Ali. Aku datang untuk menyampaikan pesan Imam kepada kalian. Penuhilah panggilannya." Mendengar itu, Ibnu Ziyad pun semakin murka kepada Qais. Ia lantas memerintahkan agar Qais dilemparkan dari atap istana Dar al-Imarah. Qais pun menemui syahadah, tulang-tulangnya hancur dan juga remuk. Mengetahui Imam Husain bergerak menuju Kufah, Ubaidillah mengutus Qusain bin Tamim Tamimi, komandan pasukannya bersama 4.000 prajurit ke Qadisiyah. Dengan itu, rute antara Qadisiyah, Kafah, Qututaniyah hingga La'la
dapat diawasi dan orang-orang melewati dapat diketahui dengan mudah. Hur bin Yazid Riyahi diangkat sebagai komandan dari 1.000 prajurit berkuda yang diutus Husain bin Tamim ke posisi itu untuk mencegah pergerakan Imam Husain beserta rombongannya. Pada tengah hari, Hur bin Yazid dan pasukannya berhadap-hadapan dengan Imam Husain dan juga rombongannya. Imam Husain memerintahkan pasukannya memberi minum pasukan Hur dan kuda-kudanya. Para sahabat setia Imam Husain mematuhi perintah itu dan menghilangkan dahaga pasukan musuh, termasuk kuda-kudanya. Ketika tiba waktu salat zuhur, Imam Husain memerintahkan muazzinnya, Hajjaj bin Masruq Ju'fi, untuk mengumandangkan azan zuhur. Sebelum mengerjakan salat, Imam Husain mengucapkan pujian kepada Allah dan selawat atas Rasulnya. Lalu beliau bersabda, "Wahai kaumku, ini hanyalah sebuah dalih saja kepada Allah atas kalian. Aku tidak datang memenuhi kalian jikalau surat-surat kalian tidak sampai kepadaku. Utusanmu pun sampai mendatangiku dan mereka memintaku datang menemui kalian. Karena kalian berkata bahwa kami tidak memiliki imam. Baiklah, jika aku menjadi wasilah bagi kalian agar Tuhan menghidayahi kalian. Oleh itu, jika kalian tetap memegang janji, aku akan datang ke kota kalian, dan jika kedatanganku tidak membuat kalian senang, aku akan kembali." Hur dan juga pasukannya hanya terdiam membisu. Kemudian Imam Husain melaksanakan salat zuhur. Hur dan juga pasukannya pun bermakmum kepada Imam Husain. Imam Husain bersabda, "Aku bersumpah bahwa aku tidak akan ikut denganmu." Hur pun berkata, "Aku tidak bertanggung jawab untuk memerangi Anda, namun aku tidak akan melepas tanggung jawab untuk menyertai Anda sampai Kufah. Karena itu, apabila Anda tidak mau mengikutiku, pilihlah jalan di mana Anda tidak akan sampai ke Kufah dan tidak pula sampai ke Madinah, sehingga aku akan menulis surat kepada Ubaidillah. Jika Anda mau, tulislah surat untuk Yazid, sehingga langkah ini akan mendatangkan kedamaian dan keberkahan. Langkah ini menurutku baik daripada aku harus berperang melawan Anda." Saat tiba waktu sholat subuh, Imam Husain yang berada di persinggahan Al-Bid'ah langsung mengerjakan sholat subuh. Kemudian beliau bergerak bersama rombongannya hingga menjelang tibanya waktu sholat zuhur. Saat itu beliau dan rombongannya tiba di sebuah tempat bernama Nainawa. Utusan Ubaidillah bin Ziyad membawa surat untuk Hur. Zuhair, sahabat setia Imam, berkata, "Di tempat yang dekat ini dan di pinggir sungai Efrat terdapat tempat sejuk yang mempunyai kekuatan alam, karena dari Efrat kita dapat melihat sekelilingnya kecuali satu tempat." Imam Husain pun berkata, "Apakah nama tempat itu?" Lalu Zuhair pun menjawab, "Tempat itu bernama Akar." Imam Husain lalu berkata, "Aku berlindung kepada Tuhan dari Akar." Karena itu mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di Karbala. Sebagian besar literatur melaporkan bahwa hari Kamis pada 2 Muharram 61 Hijriah diperingati sebagai hari masuknya Imam Husain dan para penolongnya ke Karbala. Pasukan Hur yang terus membuntuti Imam Husain berkata, "Berhentilah di sini karena dekat dengan sungai Efrat." Imam Husain lalu bertanya, "Apakah nama tempat ini?" Orang-orang di situ menjawab, "Karbala." Imam Husain pun berkata, "Disinilah tempat karab ataupun kesedihan dan bala ataupun bencana. Ayahku ketika hendak ke Siffin melewati tempat ini dan aku bersama beliau saat itu. Ayahku berhenti dan bertanya tentang tempat ini. Aku pun mengatakan kepada ayahku nama tempat ini. Kemudian ayahku berkata, 'Disinilah tempat kematian mereka. Disinilah tempat tumpah darah.' Maka orang-orang pun menanyakan maksud kata-kata Imam Ali tersebut. Beliau pun menjawab, 'Rombongan dari keluarga Muhammad akan berhenti di sini.' Imam Husain lalu bersabda, 'Disinilah tempat kita menaruh kendaraan.
bawaan, dan perlengkapan. Dan di sini adalah tempat terbunuhnya kaum laki-laki kita dan tempat tertumpahnya darah kita. Tepat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah, sebanyak 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Sayyidina Husain. Tujuan pengepungan ini ialah atas perintah Ubaidillah bin Ziyad memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Menurut sejarawan, rombongan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki. Selebihnya terdiri atas anak-anak dan juga perempuan. Dengan jumlah yang tidak seimbang, inilah tentu membuat pasukan Sayyidina Husain kalah kelak melawan pasukan Ziyad bin Muawiyah. Dalam pertempuran itu akhirnya hanya menyisakan dirinya saja dan sebagian keluarganya yang terdiri dari wanita dan juga anak-anaknya. Tepat pada 10 Muharram, pasukan Ubaidillah bin Ziyad memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Lalu Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dengan cepat, balutan kain terlihat penuh dengan darah. Saat itu ada pula dengan teganya melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun, ia masih hidup sambil memenggangi lehernya. Ia menuju ke arah sungai karena kehausan. Kemudian pasukan itu pun mengepung dan tidak membiarkan Sayyidina Husain untuk meminum. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sina bin Anas bin Amar Nakhai. Lalu ketika Imam Muslim pun pergi untuk meminum karena kehausan, Sina bin Anas bin Amar Nakhai ini pun menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Khawali bin Yazid. Maka tepatlah pada 10 Muharram, tepatnya di Karbala, yang dikenal dengan hari Asyura, wafat dan juga terbunuhnya cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, adik kandung daripada Hasan bin Ali. Itulah sekilas kisah tentang perjuangan dan juga kisah duka dua cucu Rasulullah yang sangat dicintainya, yang memiliki kehidupan yang luar biasa untuk menegakkan agama Islam. Namun pada akhir hayatnya, beliau berdua wafat di tangan penguasa zalim karena kehausan akan kepemimpinan dan juga kesalahan dalam mempertimbangkan hawa nafsunya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.